Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Bang Fado dan juga Kak Kartika selaku asisten praktikum, mata kuliah atau mata praktikum bangunan hidrolika, dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1P2 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Identifikasi Bangunan Hidrolika Kawasan Danau Situ Gede Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Adapun kelompok satu ini diantaranya Fatika Khairunisa, Citra Sari, Putra Tommy, Gregorius Geraldo, dan Dominic Findra Ansasa. Untuk pendahuluan, Situ Gede ini merupakan kawasan penting secara ekologi, sosial, dan budaya sekaligus sumber air baku bagi warga kota Bogor, di mana Situ Gede ini memiliki bangunan hidrolika, di antaranya ada inlet, outlet, dan juga gorong-gorong, yang memiliki peran vital namun rentan mengalami kerusakan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, terjadi sedimentasi, penurunan kualitas air, dan risiko pencemaran dari permukiman sekitar. Sehingga diperlukan analisis dan observasi lapangan yang mencakup identifikasi jenis bangunan air, lokasi, fungsi, ukuran, kondisi, serta permasalahan pada setiap titik pengamatan. Ya, berikut merupakan metodologinya. Gambar satu ini merupakan lokasi pengamatan bangunan hidrolika Danau Situ Gede. Dan berikut ada tabel satu, yaitu koordinat titik dari pengamatan tersebut. Untuk alat yang digunakan untuk melengkapi pengamatan tersebut ada meteran, habis itu ada perlengkapan dokumentasi, dan ada alat tulis. Dan berikut juga ada diagram alir prosedur praktikum dimulai dari studi literatur, observasi lapangan, analisis kondisi bangunan hidrolika, lalu selesai. Next. Ya, berikut merupakan titik satu, yaitu inflow. Saluran inflow memiliki penampang trapesium dengan kombinasi pasangan batu belakang dan tanah depan. Berukuran tinggi 1,02 meter, lebih dasar 0,95 meter, dan freeboard 0,2 meter. Temuan kerusakan dan permasalahan yaitu pertumbuhan lumut pada pasangan batu, air keruh akibat endapan lumpur, sampah plastik yang berpotensi menghambat aliran, dan dua tipe penampang yang mempengaruhi kestabilan aliran. Lalu tindakan perbaikan yang diperlukan yaitu pembersihan rutin sampah dan material pengganggu, pengendalian lumut pada area kritis, pengaturan aliran untuk mengurangi endapan lumpur, dan pemasangan imbauan agar masyarakat tidak membuat sampah sembarangan. Next. Baik, selanjutnya yaitu titik 2 inflow. Nah, saluran inflow ini berbentuk trapesium dengan kombinasi pasangan batu tanah berdimensi 3 meter, lebar dasar 1,9 meter, dan freeboard 0,3 meter. Struktur ini dilengkapi dengan dinding beton yang diperkuat batu kali untuk menjaga kestabilan aliran dan mencegah erosi. Nah, kerusakan dan permasalahan yang ditemukan oleh kelompok kami, yang pertama yaitu keruntuhan tepi saluran, paving block kehilangan daya dukung dan potensi gangguan aliran. Nah, tindakan perbaikan yang diperlukan yang pertama yaitu pengurukan dan pemadatan tanah yang berlubang, perbaikan dinding saluran atau batu kali, kemudian pemasangan geotekstil untuk mencegah erosi ulang, dan perbaikan perkerasan serta pemeliharaan rutin dan monitoring. Dan berikut merupakan foto kondisi dan dokumentasi kelompok kami. Selanjutnya yaitu titik 3 outlet. Outlet ini memiliki penampang trapesium tinggi 4 meter, lebar dasar 7 meter, dan freeboard 0,3 meter. Outlet ini memiliki dinding beton yang diperkuat batu kali, dasar saluran alami dengan batu besar, dan outlet ini terhubung ke gorong-gorong setengah lingkaran untuk aliran ke hilir. Nah, temuan kerusakan dan permasalahan yang pertama yaitu retakan pada dinding batu dan lubang di sisi saluran yang menjadi potensi kebocoran dan melemahkan struktur. Kemudian vegetasi liar tumbuh pada dinding. Akar vegetasi ini dapat memperburuk keretakan dan potensi sumbatan aliran. Kemudian terjadinya penumpukan sampah plastik di sekitar pintu air dan kerusakan mengurangi efektivitas pengaturan aliran dan meningkatkan risiko erosi. Selanjutnya, tindakan perbaikan yang perlu dilakukan yang pertama yaitu perbaikan retakan dan lubang menggunakan mortar atau beton sebagai penggantian bagian dinding jika kerusakan besar. Kemudian, pengendalian vegetasi yaitu dengan pembersihan rutin tanaman liar dan akarnya. Dan yang terakhir yaitu pembersihan sampah secara berkala untuk menjaga kapasitas aliran. Selanjutnya pada titik 4 inlet,
Inlet menerima limpasan air hujan dari saluran drainase menuju Danau Situ Gede, berfungsi untuk mencegah genangan, mengatur volume limpasan, dan memastikan aliran masuk berjalan lancar. Temuan kerusakan dan permasalahannya, yang pertama ada gorong-gorong yang berada dalam kondisi yang kurang terawat, lalu terjadi penumpukan sampah dan sedimen menyebabkan pendangkalan saluran. Lalu kapasitas aliran berkurang, sehingga gorong-gorong tidak mampu menampung debit besar. Lalu jembatan di atas inlet tidak memadai, sehingga limpasan melimpas ke jalan saat hujan deras. Lalu ada tindakan perbaikan yang diperlukan, evaluasi kapasitas hidrolik gorong-gorong dan jembatan untuk menyesuaikan dengan debit maksimum, pemeliharaan rutin, termasuk pembersihan sampah, pengangkatan sedimen, dan pemasangan filter atau penahan sampah pada inlet. Lalu edukasi masyarakat untuk menerima pembersihan saluran drainase. Next. Lalu ada titik 5 inlet, terletak pada minus 6,557230 derajat dan 106,750247 merupakan bagian inlet yang terdiri dari pintu air, saluran air inlet, serta bangunan terjun atau satu sistem pengendali aliran. Terdiri dari pintu air, mengatur debit dan tinggi muka air masuk ke danau, kondisinya itu tuas rusak, operasi tidak optimal. Lalu saluran inlet, jalur aliran menuju danau dengan dimensi lebar 3,3 meter, kedalaman 0,56 meter, dan tinggi muka air 0,3 meter. Kendalanya, sedimentasi dan sampah, lalu bangunan terjun, menurunkan energi aliran sehingga mencegah erosi. Dimensinya itu lebarnya 1,5 meter dan tinggi 1,9 meter. Tindakan penanganannya, pembersihan sedimen dan sampah, pasang trash track, dan perbaikan atau penggantian tuas pintu air, serta opsi desain ulang pintu air. Lalu ada spillway, yang adalah saluran pelimpah untuk melepas air saat muka air tinggi untuk mencegah overtopping dan banjir. Lalu ada outlet, saluran pengeluaran untuk irigasi supaya air dan menjaga debit dasar. Komponen utamanya adalah conduit dan control structure. Next. Kemudian selanjutnya itu mengenai gambar teknik dari bangunan hidrolika yang kita amati di Danau Situ Gede. Nah, gambar pertama ini adalah gambar potongan AA dari gorong-gorong, dan di sini dimensi dari gorong-gorongnya tersebut itu selebar 2,2 meter dengan tinggi gorong-gorong itu 1,25 meter. Kemudian gambar kedua itu adalah gambar tampak depan dari saluran primer. Di sini saluran primernya itu selebar 2,5 meter dengan tinggi 2,1 meter. Kemudian terdapat juga yang gambar ketiga itu gambar dari tapak depan pintu air. Nah, pintu air di sini memiliki lebar 75 cm dengan tinggian itu sebesar 70 cm. Kemudian selanjutnya gambar keempat terdapat gambar potongan AA dari pintu air outlet. Nah, di sini pintu airnya memiliki lebar sebesar 7 meter dan tinggi sebesar 2,1 meter. Kemudian terdapat juga gambaran potongan BB dari pintu outlet dapat dilihat juga seperti berikut, dan yang terakhir adalah gambar denah dari tampak atas bangunan inlet. Boleh di next. Nah, kemudian yang selanjutnya itu terdapat juga beberapa simpulan dan saran. Nah, yang pertama itu dari simpulan sendiri, setiap titik inflow dan outflow dari danau Gede memiliki fungsi yang berbeda, yaitu inlet, outlet, pintu air, gorong-gorong, dan bangunan terjun. Kemudian ditemukan juga beberapa kendala seperti kerusakan struktur, sedimentasi, lumut, dan sampah yang menurunkan kinerja hidrolik dari bangunan tersebut. Kemudian yang ketiga, terdapat sistem drainase yang butuh pemeliharaan rutin dan perbaikan teknis agar kapasitas aliran tetap optimal. Diperlukan juga penguatan saluran, perbaikan pintu air, pemasangan trash rack, dan pengendalian vegetasi. Yang terakhir, kolaborasi dari pengelola masyarakat itu penting untuk menjaga kebersihan dan keberlanjutan ekosistem danau. Kemudian dari kelompok kami menyarankan beberapa pilihan, yaitu yang pertama dapat dilakukannya pembersihan rutin sedimen, lumut, dan sampah. Kemudian yang kedua, perbaikan atau penggantian struktur yang rusak
dengan material lebih tahan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan edukasi masyarakat mengenai kebersihan dari saluran hidrolika. Selanjutnya juga ada mengevaluasi kapasitas hidrolik secara berkala, terutama saat musim hujan, dan yang terakhir itu merupakan studi lapangan sebaiknya dilakukan oleh sore hari di gudang digunakan perlindungan dari matahari untuk kenyamanan pengamatan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.